Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ananda soleh-soleha, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Kembali lagi bersama Ustazah Masra. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif, ya, materi pelajaran IPA di kelas 6. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bis-solihin. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita, serta Allah meridhoi sehingga bernilai ibadah di sisinya. Amin. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu pengertian perkembangbiakan vegetatif yang pertama, yang kedua macam-macam perkembangbiakan vegetatif, dan yang ketiga adalah contoh perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita simak dulu ayat Al-Quran surah Qaf ayat 7. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Jadi dari ayat Al-Quran ini kita bisa tahu bahwa Allah telah menciptakan gunung-gunung yang kokoh dan juga tanaman-tanaman ataupun tumbuhan di sekitar kita. Nah, semoga dengan mengamati apapun yang ada di sekitar kita, misalnya tanaman-tanaman yang berbunga dengan indah, itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita bisa termasuk, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, yang pertama adalah apa pengertian perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara kawin atau generatif, dengan menggunakan bunga, ya, dan menghasilkan biji. Kalau perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau vegetatif secara tak kawin. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah vegetatif alami dulu, ya. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Contohnya yang pertama adalah tunas, macam-macamnya, ya, ini macam-macamnya. Yang pertama adalah tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragi, dan spora. Jadi ada 6 cara perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama kita bahas adalah secara dengan menggunakan tunas. Tunas contohnya pada pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas biasanya tumbuh di pangkal batang
Diperhatikan tanaman pisang, jadi di samping kiri kanan pohon pisang yang sudah besar itu terdapat tunas, ya. Itu tunas yang tumbuh dan bisa menjadi tumbuhan yang baru, sama halnya dengan pohon bambu. Nah, kalau cocor bebek juga menggunakan tunas, tetapi namanya adalah tunas adventif. Tunas-tunas tersebut tumbuh di bagian pinggir daun. Nah, tunas tersebut akan jatuh, dan jika mendapatkan tempat yang sesuai, tanah yang subur, kemudian ada air, maka tunas yang jatuh tersebut bisa menjadi tumbuhan yang baru. Nah, yang kedua adalah akar tinggal. Akar tinggal merupakan akar yang tumbuh mendatar di dalam tanah, biasa juga disebut sebagai rizoma. Contohnya pada tanaman jahe. Jahe, kunyit, lengkuas, nah itu semua berkembang biak secara alami dengan menggunakan akar tinggal. Yang ketiga adalah umbi lapis. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Jadi umbinya berlapis-lapis seperti pada gambar, dan umbi tersebut bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Yang keempat adalah umbi batang. Contoh umbi batang terdapat pada kentang dan umbi jalar. Kalau di gambar ini dicontohkan adalah gambar kentang. Di gambar yang ke atas, di atas itu gambar kentang, kemudian di bawahnya gambar kentang juga, tetapi sudah mulai tumbuh sudah mulai tumbuh calon tanaman baru. Nah, ini kalau misalnya ditanam di dalam tanah, nah itu sudah bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya, yang kelima adalah geragi. Geragi atau disebut juga stolon adalah batang yang berruas-ruas yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya pada rumput teki dan stroberi. Perhatikan di gambar ya, ada batang yang meruas-ruas, kemudian tumbuh di dalam tanah dan menjadi tumbuhan yang baru. Yang keenam adalah spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Di gambar yang bagian atas itu ditunjukkan spora pada tanaman tumbuhan paku-pakuan, ya. Nah, itu tadi tentang vegetatif alami, ada 6 ya. Nah, selanjutnya adalah vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang lebih baik. Nah, ada mencangkok yang pertama, yang kedua menyetek, yang ketiga merunduk, yang keempat mengenten, yang kelima adalah menempel. Bagaimana cara melakukannya kelima ini? Cara vegetatif buatan ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah mencangkok, dilakukan dengan cara mengelupas sebagian kulit pada bagian tanaman. Nah, diperhatikan di gambar itu adalah cara mencangkok. Yang pertama itu diiris di bagian cabangnya, kemudian di gambar yang kedua dilepas kulitnya. Yang ketiga sudah terlepas, kemudian yang keempat dibungkus. Jadi biasanya dimasukkan ya di dalam plastik itu dimasukkan sabuk kelapa, kemudian dibungkus sehingga nanti akan keluar akarnya dan akan menjadi tanaman yang baru. Jadi setelah keluar akarnya, kemudian dipotong dan bisa ditanam sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baru. Misalnya Ananda punya tanaman mangga yang buahnya manis, ya itu bisa dicangkok ya, cabangnya bisa dicangkok sehingga bisa menghasilkan tanaman mangga yang sama dengan dari cabangnya tersebut, dari pohonnya tersebut, sama-sama manis ya, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang baru.
Yang kedua adalah menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Nah, pada contoh yang ada di gambar ini adalah tanaman ubi kayu atau singkong. Jadi pohon atau batang dari ubi kayu tersebut dipotong-potong, kemudian di potongan tersebut ditanam, nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan sebagian cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya ada pada gambar. Di gambar A, proses sebelum merunduk dilakukan. Nah, pada bagian B, proses merunduk sudah dilakukan. Jadi, batang yang ada di atas tanah tadi kemudian dirundukkan, ya, masuk ke dalam tanah sehingga bisa ada akar-akarnya sehingga menjadikan dia tanaman yang baru seperti pada gambar yang C. Hasil dari proses merunduk sudah ada tanaman yang baru. Yang keempat adalah mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang baru. Contohnya pada gambar ada batang bagian bawah, kemudian ada bagian pucuk atas. Jadi ini tanaman yang berbeda ya. Nah, kemudian disisipkan masuk pada bagian pucuk atas, disisipkan masuk ke bagian batang bawah, kemudian diikat. Setelah itu bagian pucuk atas ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru, ya. Kemudian selanjutnya adalah menempel atau nama lainnya adalah okulasi. Dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bertunas ke suatu tanaman. Menempelkan sepotong kulit pohon bertunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman yang lain. Seperti di gambar, berarti ada dua tanaman ya. Ada dua tanaman diambil jadi tanaman satu dan tanaman dua. Tanaman satu diambil tunasnya, kemudian ditempelkan ke tanaman yang kedua, kemudian diikat dengan tali rafia sampai tunas tersebut tumbuh. Nah, alhamdulillah, demikian materi yang Ustazah bisa bawakan pada kesempatan kali ini. Syukron atas perhatian Ananda sekalian. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Ananda. Insya Allah, amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.